sekolah terhadap kondisi psikologis siswanya, Pak Jejen? Ya, baik Mbak Silvi. Dalam konteks ini sesungguhnya sekolah itu idealnya atau seharusnya sudah memiliki perangkat bagaimana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di level siswa. Jadi kita harapkan tim ini bekerja dengan efektif. Dalam hal ini salah satunya adalah guru yang berlatar belakang psikolog atau bimbingan konseling. Dengan demikian kita melihat kasus ini dalam dua hal. Pertama, dalam konteks pencegahan. Jadi artinya dari sisi pelaku kekerasan, katakanlah demikian, kalaupun memang valid datanya, ini menunjukkan bahwa lemahnya peran keluarga di dalam membentuk karakter anak. Nah, itu di satu sisi. Kita mengandaikan seandainya para orang tua itu mendudukan posisi sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak-anak, maka pembentukan karakter itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab para orang tua di rumah, bukan semata para guru. Dalam konteks korban kekerasan, kita melihat sesungguhnya kalau ada siswa-siswi yang memperoleh perlakuan kekerasan di sekolah, maka dalam konteks normal anak ini seharusnya mengkomunikasikan apa yang dialami, pertama kepada orang tua, yang kedua kepada guru. Dengan demikian aksi-aksi yang lebih parah, lebih tidak kita harapkan bisa ditangani secara lebih cepat, preventif, ya. Karena apa? Karena orang tua bisa saja mengkomunikasikan persoalan tersebut kepada kepala sekolah, kepada guru bimbingan konseling, dan kalaupun ada kepada tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Nah, ini yang kita lihat bisa jadi kelemahan sekolah kita, kelemahan di keluarga kita dalam hal penanganan kekerasan. Demikian Mbak Silvi. Iya, Pak Reza, Pak Jejen, maksudnya sebelum dilanjutkan kita ke Pak Reza juga ya, karena saat ini kami tersambung juga dengan konsultan Yayasan Lentera Anak Reza Indragiri. Kita sapa ya Pak Jejen. Selamat siang Pak Reza. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Reza, kita juga bersama dengan Ketua PBPGRI dengan Pak Jejen Muswah, Pak. Baik, apa kabar Pak Jejen? Iya. Baik Bang Reza. Ya, kita ke Pak Reza dulu ya. Bagaimana melihat hubungan antara bullying di sekolah dan perilaku ekstrim seperti ledakan yang dilakukan siswa yang terjadi di SMA Negeri 72, Pak Reza? Di dunia perlindungan anak, terus terang saya sudah menangani kasus-kasus bahkan sampai ke pengadilan, di mana anak-anak korban bullying setelah mengalami penderitaan sekian lama, berhadapan dengan masalah dalam kesendiriannya, akhirnya memilih untuk mencari jalan keluar dengan cara-cara yang agresif. Kalaulah tidak dengan cara menyakiti dirinya sendiri, menyakiti pihak lain. Kekerasan terhadap diri sendiri atau kekerasan terhadap pihak lain. Jadi yang ingin saya katakan adalah, kita ini selalu mengatakan bahwa kita menolak bullying, kita anti-bullying dan sejenisnya. Tapi harus diakui bahwa sesungguhnya kita masih seringkali tergagap-gagap dan terlambat dalam mengatasi situasi bullying. Tidak jarang anak-anak yang mengalami bullying atau perundungan itu tidak hanya satu kali menderita viktimisasi. Dia pertama kali menjadi korban akibat katakanlah perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya, bullying. Walaupun bullying juga bisa dilakukan oleh pihak guru atau pihak manapun itu. Ketika anak yang menjadi korban perundungan oleh teman-temannya ini mencoba mencari pertolongan, dia mengadu ke keluarganya, atau mungkin juga dia berkeluh kesah ke gurunya, apa yang dia hadapi? Yang dia hadapi adalah barangkali kalimat-kalimat yang justru semakin memojokkan. Disebutlah bahwa korban ini adalah anak yang lemah. Dibujuklah anak ini dengan memberikan gambaran bahwa perilaku temanmu itu adalah sebuah kewajaran.
yang ada dalam situasi pertemanan. Maafkan, lupakan, coba terus bersahabat. Dan kalimat-kalimat yang boleh jadi sekali lagi saya katakan semakin menyudutkan si korban. Sehingga terjadilah viktimisasi kedua. Dari siapa? Dari pihak yang sepatutnya memberikan pertolongan kepada si korban. Lanjut, karena menyadari bahwa barangkali sekolah atau rumah tidak bisa diandalkan terlalu banyak untuk menemukan jalan keluar, maka anak kemudian mencoba melapor ke otoritas penegakan hukum. Datanglah dia ke kantor polisi. Apa penyikapan polisi? Dianggaplah barangkali ini masalah yang terlalu remeh untuk ditindaklanjuti. Anak diminta untuk pulang saja, untuk bersabar saja, dan seterusnya dan seterusnya. Terjadilah viktimisasi ketiga. Coba bayangkan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Anak-anak korban perundungan alih-alih tertolong sesegera mungkin, tapi justru mengalami viktimisasi berulang kali. Puncaknya apa? Ketika dia tidak lagi mampu berkompromi terhadap penderitaan yang dia alami, maka tadi saya katakan, tidak tertutup kemungkinan akhirnya korban ini memilih untuk mengubah statusnya menjadi petarung. Tidak ada pihak lain yang bisa diandalkan kecuali dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan cara melakukan kekerasan. Sehingga sangat getir nasib mereka ini. Bertahun-tahun kita bayangkan mereka menderita dalam situasi perundungan, sekejap mata statusnya berubah menjadi pelaku. Kita hujat, kita hukum. Akibat apa? Akibat perlawanan yang dia berikan. Dalam kurung, akibat pengabaian yang terlanjur kita lakukan. Nah, saya sungguh-sungguh khawatir, pengalaman saya terbatas. Tapi dari pengalaman saya yang terbatas itu, saya sekali lagi ingin tandaskan betapa kita terlalu sering tergagap-gagap dalam mengatasi situasi perundungan. Itu dia Mbak Sivi. Iya, baik. Kita ke Pak Jejen ya. Tadi Pak Reza mengatakan kita masih tergagap dalam mengatasi situasi perundungan gitu. Kalau di institusi pendidikan juga, apakah sebenarnya harus dengan ada langkah cepat gitu ya, mengenali tanda-tanda awal stres, depresi, atau potensi kekerasan siswa gitu, Pak Jejen? Permendikbud Ristek Dikti 46 2023 sesungguhnya sudah memberikan pedoman bagaimana setiap lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah, memiliki lembaga institusi khusus yang berfokus kepada pencegahan dan penanganan. Karena itu dalam konteks penjelasan Mas Reza, ini menunjukkan bahwa lembaga ini tidak efektif. Lembaga ini perlu penguatan kelembagaan, personal yang ada di lembaga tersebut, sehingga betul-betul bukan menambah beban psikologis korban, tetapi memberikan solusi yang tepat. Karena memang untuk menangani korban-korban kekerasan membutuhkan kapasitas khusus. Dalam hal ini adalah sarjana-sarjana yang berlatar belakang psikologi, berlatar belakang bimbingan konseling. Tidak bisa semua guru tiba-tiba punya kapasitas untuk menangani korban-korban bullying ini. Itu di satu sisi. Di sisi lain, itu juga menandakan bahwa tidak banyak orang tua yang mampu menjalankan peran sebagai pendidik pertama, di mana mereka mampu mencegah seandainya anak-anak mereka terindikasi pelaku kekerasan. Anak-anak yang punya hubungan yang baik, mendapatkan kasih sayang, berkomunikasi dengan orang tua yang quote-unquote well educated, sangat besar kemungkinan tidak akan melakukan tindak kekerasan. Tetapi di sisi lain, seandainya seorang anak juga menjadi korban, maka serta-merta pada saat itu juga, pada hari itu juga dia akan curhat kepada orang tuanya bahwa mereka mendapatkan perlakuan begini, perlakuan begitu dari para temannya, dan otomatis orang tua akan telepon guru dan kemudian ada penanganan. Dan tentu ini seandainya
seperti Mas Reza katakan, orang tua punya kapasitas, tim di sekolah punya kapasitas yang standar sesuai permen itu, saya kira tindakan yang mengubah dari korban menjadi pelaku bisa kita minimalisir. Iya, Pak Reza, kita ke Pak Reza lagi. Bagaimana seharusnya sekolah juga ya, atau orang tua memantau anak dengan ternyata dia pernah jadi korban bully, kemudian pendiam gitu, dengan profil seperti ini tanpa membuat dia itu semakin terisolasi atau semakin merasa rendah diri gitu, Pak Reza. Saya harus memperkenalkan diri ulang bahwa saya bukan sarjana psikologi klinis, bukan pula sarjana psikologi pendidikan. Disiplin yang saya coba tekuni adalah psikologi forensik. Itu artinya saya harus membelah isi kepala saya, satu, cara pandang psikologi, dan yang lainnya adalah perspektif hukum, psikologi forensik, psikologi hukum. Begini, menyadari bahwa pencegahan sangat penting, pada dasarnya saya sekata dengan perkataan Pak Jejen tadi. Pentingnya membangun kapasitas guru dan juga keluarga, khususnya orang tua, agar bisa memiliki daya lenting yang tepat guna mengatasi situasi-situasi atau mencegah terjadinya situasi bullying. Tapi saya di Yayasan Lentera Anak bekerja sama dengan Dompet Duafa sudah menyambangi sekian banyak sekolah dan kelompok-kelompok belajar untuk menyampaikan satu hal, bahwa boleh jadi kita secara realistis harus membuka mata. Kita hari ini tidak lagi mujarab sebatas berbicara tentang pencegahan. Kita harus berani mengatakan situasinya gawat sehingga kita harus berpikir tentang penindakan. Penindakan apa yang jitu? Ini yang kami sampaikan ke sekolah-sekolah. Ayo kita buka pemahaman bersama bahwa walaupun kata bullying itu tidak ada dalam peraturan hukum di Indonesia, tapi bullying yang esensinya adalah kekerasan berserak di sekian banyak kitab pidana. Konsekuensinya, keluarga, sekolah harus menjadikan langkah pidana sebagai salah satu cara untuk mengatasi, untuk menghentikan kasus bullying. Sehingga kami mendorong guru dan sekolah, guru dan orang tua, serta murid-murid untuk tahu sejumlah pasal apa gerangan yang relevan sekaligus bisa mereka jadikan pegangan ketika mereka memutuskan bahwa tidak ada jalan lain kecuali menjadikan pidana sebagai cara terakhir untuk mengatasi situasi bullying. Kami sebut dan kami perkenalkan, kami jelaskan pasal-pasal pidananya, konsekuensi-konsekuensi hukumnya, serta langkah apa yang sepatutnya dilakukan oleh masing-masing pihak, terutama sekali adalah korban dan saksi, untuk memastikan bahwa mekanisme pidana itu berjalan. Sehingga tidak hanya kami yang hadir, tidak hanya Lentera Anak dan Dompet Duafa yang hadir dari satu sekolah ke sekolah lain, tapi kami juga mengajak personil kepolisian setempat, Babin Kamtipmas setempat untuk ikut sama-sama datang ke sekolah, sekaligus memperkenalkan diri dan membangun komitmen ke sekolah. Bahwa kapanpun ada situasi bullying yang sampai ke radar otoritas penegakan hukum, tidak ada kompromi, otoritas penegakan hukum setempat harus datang ke sekolah. Itu artinya pidana harus mendobrak gerbang sekolah. Sebagai cara yang saya tandaskan ulang, sebagai cara yang akhirnya terpaksa harus diambil guna mengatasi situasi bullying yang semakin lama semakin parah. Nah, itu artinya apa? Kita sesungguhnya berpikir tentang kerja lintas lembaga, lintas kementerian. Ini bukan semata-mata ranah perhatian dan ranah kerja otoritas pendidikan, tapi harus kita sepakati, harus kita pastikan ini masuk juga dalam radar otoritas penegakan hukum. Pertanyaannya, saya khawatir betul ini, bahwa pihak sekolah pun tempo-tempo merasa tidak cukup percaya diri untuk memposisikan teman-teman polisi sebagai pelayan mereka. Ya. Jadi ada semacam ewuh-pekewuh, perasaan sungkan, dan seterusnya. Itu pula yang kami coba bangun dengan mengajak personil polisi ke sekolah untuk meyakinkan pihak sekolah
bahwa ini personil berseragam warna coklat ini adalah sahabat kalian. Mereka adalah pelayan, pelindung, pengayom, sekaligus penegak hukum. Minta nomor telepon mereka, bangun persahabatan dengan mereka, sehingga responsivitas otoritas penegakan hukum, khususnya polisi, dalam situasi perundungan juga semakin cepat, juga semakin ajak. Itu Mbak Silvi. Ya, kita ke pendengar dulu ya. Ada Bu Herni di Pamulang. Selamat siang, Bu Herni. Selamat siang Mbak Silvi. Ya, silakan Bu Herni. Pak Jejen dan Pak Reza. Ini Pak, ini ini pengalaman saya ya. Anak saya juga mengalami hal yang sama. Saya tahunya itu dari HP-nya Pak, jadi medsos membulinya gitu kan ya. Jadi bully ini kan bisa saja dia lakukan di teman-temannya di kelas itu dengan cara pada saat gurunya atau saat beristirahat di mana guru tidak ada di kelas. Nah, kemarin itu saya datang ke sekolah, saya coba untuk menyelesaikan dengan kepala sekolah dan guru-guru. Benar kata Mas Reza tadi, ya kamu bersabar nak, harus begitu, harus begini, seperti yang Mas Reza bilang, itu dalam prakteknya ya Pak ya. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan sebagai orang tua, saya jadi overprotective terhadap anak saya ketika di sekolah. Apa aja saya pantau di sekolah itu. Jadi kayak yang bagaimana, karena ada ketidakpercayaan saya kepada sekolah dalam hal bully-membuli ini, Pak. Nah, bagaimana? Apakah sikap yang saya lakukan ini adalah sesuatu hal yang pantas saya lakukan untuk anak saya, atau saya harus mencari blaming others? Karena di dalam ini saya melihat tidak ada penyelesaian dari sekolah, Pak. Terima kasih Pak Jejen dan Mas Reza. Ya, terima kasih Bu Herni di Pamulang. Silakan ditanggapi Pak Jejen dulu, Pak. Baik, saya kira dalam konteks ini pertama, saya kira memang Permendikbudristekdikti itu 46 itu tidak cukup berdiri tunggal, tetapi perlu langkah-langkah konkret seperti yang dilakukan oleh Mas Reza dengan saya dikoreksi Yayasan Lentera dan Dompet Duafa, karena tidak cukup ya kalau itu kita mengandalkan lembaga-lembaga orang-orang yang berkomitmen seperti Mas Reza dan Dompet Duafa. Harus ada gerakan bersama lintas lembaga yang dalam hal ini adalah edukasi bukan saja kepada siswa dan guru, tetapi jangan pernah melupakan edukasi terhadap para orang tua juga, karena sesungguhnya tanggung jawab pertama dan utama karakter anak-anak itu adalah di orang tua gitu. Nah, kita melihat juga apa yang dijelaskan oleh Mas Reza itu, peningkatan kekerasan itu juga ada faktor tidak ada efek jera bagi pelaku. Kenapa demikian? Karena tadi ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi edukasi dalam konteks ini perlu diberikan kepada anak-anak sejak dini bahwa Anda akan menghadapi konsekuensi hukum yang tidak ringan kalau kekerasan itu mengakibatkan luka, mengakibatkan dampak-dampak yang cukup serius. Tidak hanya sanksi sebatas peringatan 1, peringatan 2, bahkan dikeluarkan di sekolah, tetapi juga konsekuensi hukum dalam arti ini adalah penjara begitu. Nah, saya kira ini yang belum kuat di sistem pendidikan kita, bahwa anak-anak kurang cukup memahami konsekuensi hukum atas tindakan mereka. Nah, di sisi lain edukasi itu juga penting untuk secara perlahan menghilangkan budaya kekerasan itu. Nah, sekali lagi kita perlu komitmen bersama, tidak menganggap kekerasan sebagai peristiwa biasa, tetapi ini sudah darurat kekerasan di sekolah. Ya, oke. Kalau Pak Reza, bagaimana Pak Reza? Silakan ditanggapi Bu Herdi tadi, Pak. Sekali lagi, Bu Herli, mengingat latar belakang saya adalah psikologi forensik,
maka saya harus katakan sepanjang langkah-langkah atau cara-cara ibu melindungi anak tidak keluar dari koridor hukum, maka saya dukung sepenuhnya. Kita perlu sedikit banyak mengabaikan apa kata orang. Karena ketika darah daging kita menderita, ketika darah daging kita terluka, atau orang-orang yang selama ini berkomentar juga pada akhirnya tidak ambil pusing. Karena itu memang resiliensi utama, saya sepakat dengan Pak Jejen, perlu dibangun dari keluarga. Caranya adalah membuat keluarga, membuat orang tua ekstra waspada juga terhadap situasi getir, bahwa situasi bullying tampaknya belum sungguh-sungguh mampu kita atasi secara optimal. Mungkin akan ada 1-2 pihak yang nyinyir, yang sinis, yang mengatakan, oh orang tua ini terlalu sensitif, orang tua ini terlalu overprotective. Tapi tadi saya katakan, mari kita asumsikan yang paling tahu, yang paling mencintai, dan sekaligus yang paling bertanggung jawab terhadap darah daging kita siapa? Ya tak lain tak bukan adalah kita. Selaku orang tua mereka. Nah, bahkan saya ingin perkuat ke personil Babin Kaptip masa dekat. Ajak mereka kalau perlu datang ke sekolah ketika membuat laporan. Sehingga sebagaimana saya katakan tadi, ini sungguh-sungguh ada kemitraan lintas lembaga yang positif terbangun justru digerakkan oleh pihak orang tua. Bagaimana kemitraan antara otoritas pendidikan dan otoritas penegakan hukum dibangun sekali lagi justru lewat inisiatif orang tua. Saya sungguh-sungguh berharap nih di hari baik, bulan baik semacam ini, mumpung berkesempatan bertukar pikiran dengan Pak Jejen dari PBPGRI, Pak, menurut saya akan sangat baik sehingga apabila dibangun silaturahim antara PGRI dengan pihak dompet duafa. Sekiranya dipandang perlu, yayasan kami Lentera Anak juga bisa kita duduk bersama-sama, karena pilot project semacam ini sudah dilakukan. Pilot project yang tidak lagi semata-mata berfokus pada pencegahan, yang sebagian orang sudah menganggap ini sebagai alah klise, alah normatif, tapi kami betul-betul datang ke sekolah dengan pemikiran kita harus membangun kesadaran dan keberanian otoritas pendidikan, dalam hal ini guru dan juga murid, untuk membawa masalah ini ke ranah pidana. Memang kita harus punya kesepakatan bahwa yang namanya hukum pidana merupakan ultimum remedium, merupakan solusi terakhir. Tapi sebagai solusi terakhir sekalipun, ternyata kita harus punya keinsafan tentang adanya solusi yang satu ini. Ayo Pak Jejen, kita bangun kerjasama, kita sambangi seluruh sekolah di Indonesia. Jangan lewat seminar-seminar akbar, Pak, yang membuat audiens cenderung tertidur di barisan-barisan terakhir. Tapi kita bikin forum-forum terbatas yang memungkinkan para siswa, para guru, dan para orang tua, plus teman-teman di kepolisian untuk berdialog. Agar kita semua melek hukum, agar betul-betul penghayatan tentang anti-bullying itu meresap dari kepala, hati, dan setiap kerja kita. Ya. Gimana Pak Jejen? Ada kerjasama dengan Yayasan Lentera Anak gimana Pak? Kira-kira? Ya Mbak Silvi, saya kira ini akan kami bawa ke pleno PGRI. Saya kira sangat baik untuk memastikan bahwa sesungguhnya problem kita sekolah salah satunya adalah di kapasitas sumber daya, bisa jadi juga kapasitas fasilitas yang kita miliki sekolah-sekolah, dan saya ingin melihat aspek lain juga bahwa hal ini bisa terjadi karena sebagian kecil sekolah-sekolah kita itu melakukan pemakluman terhadap tindakan-tindakan yang dianggap tadi menurut Mas Rega dianggap tidak urgent ya, padahal itu sangat serius kalau dibiarkan begitu. Jadi law enforcement, bagaimana aturan di sekolah betul-betul ditegakkan, baik di negeri maupun di swasta. Jadi kalau kita sudah punya tata tertib, aturan, maka law enforcement itu sangat penting.
bagaimana pelaku-pelaku ditindak sebagaimana seharusnya. Nah, sesungguhnya lesson learn seperti yang telah dilakukan oleh Mas Reza dan juga sekolah-sekolah yang pada awalnya menyandang status sebagai sekolah tawuran, katakanlah di daerah Bogor misalnya, itu ada banyak lesson learn di mana kepala sekolah berhasil, Mbak Silvi, Mas Reza, dari status sebagai sekolah tawuran menjadi sekolah yang zero kekerasan, zero bahkan tawuran gitu. Kenapa? Karena di awal ketika mereka jangankan melakukan kekerasan, merencanakan kekerasan saja sudah betul-betul di dalam konteks satu sekolah itu dikeluarkan. Jadi langsung dikeluarkan, tidak ada peringatan 1, peringatan 2 begitu. Nah, inilah yang kita maksud efek jera. Ada pembelajaran bagi siswa bahwa kalau kalian mau sekolah di sini, maka sama sekali tidak boleh ada niat, bahkan niat saja tidak boleh, karena konsekuensinya ada dikeluarkan. Nah, kita ingin sekolah-sekolah punya ketegasan, punya komitmen terhadap aturan-aturan yang bisa jadi dalam konteks swasta misalnya, pertimbangan ekonomi itu menjadikan posisi sekolah menjadi quote-unquote lemah gitu. Demikian Mbak Silvi. Oke, nanti bisa berkoordinasi ya Pak Reza dengan juga Pak Jajan. Kalau belum ada kontaknya nanti di belakang kita kasih ya Pak Reza dan Pak Jajan. Kalau Pak Reza, alhamdulillah biasanya Pak sebetulnya Reza saya sudah punya kontak Pak Jajan. Oh, sudah ada. Mungkin silaturahminya harus diperkencang. Oke, ya Pak Reza, sebenarnya selama ini ketika proses pemulihan atau pendampingan sudah selesai gitu Pak ya untuk korban, bagaimana dia kemudian akhirnya ketika bertemu dengan pelakunya lagi itu gimana Pak Reza? Tadi saya katakan bahwa kita itu cenderung terlambat ya. Bukan cenderung lah, sudahlah, tidak usah kita pakai bahasa-bahasa diplomatis. Kita selalu terlambat dalam mengatasi situasi bullying. Sampai kemudian korban menjadi pelaku, dibawa ke ranah hukum. Dia jadi pesakitan, dia duduk di kursi terdakwa. Sampai akhirnya kemudian menjalani hukuman. Boleh percaya, boleh tidak, Mbak Silvi, Pak Jejen, pendengar Sinta, di hadapan hakim pun ketika saya dihadirkan di persidangan, saya selalu mengatakan ke hakim, karena hakim tunggal ya, bahwa sepatutnya kita tidak melihat sang pesakitan yang masih berusia anak-anak ini sebagaimana kita memandang terdakwa yang berusia dewasa. Tidak. Kalau terdakwa dewasa, pertanggungjawaban itu sepenuhnya pada diri dia. Tapi konsekuensi dari keberadaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA semestinya membangun keinsafan kita bahwa betapapun yang duduk di kursi terdakwa hanya satu orang, tetapi yang harus bertanggung jawab sesungguhnya ada lebih banyak orang lagi. Karena itu saya ajak hakim untuk menggunakan misalnya pendekatan bioekologis, pendekatan interaktif, untuk memastikan bahwa sebelum membuat putusan, hakim meninjau subsistem-subsistem dalam kehidupan anak ini secara komprehensif. Perkiraan saya, karena pemeriksaan terhadap diri saya bisa berlangsung 2-3 jam, itu saya tafsirkan bahwa hakim menyimak dengan baik. Tapi pada akhirnya hakim mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan apa yang saya sampaikan. Karena boleh jadi kementerian atau lembaga lain juga tidak cukup siap untuk itu, karena memang belum ada koordinasi, belum ada jejaring yang solid untuk kemudian bekerja seterpadu itu. Akibatnya apa? Ya akibatnya lagi-lagi sang pesakitan yang masih berusia anak-anak ini disikapi, diputus nasibnya seperti halnya terdakwa dewasa. Dialah yang satu-satunya orang yang kemudian harus mempertanggungjawabkan atas segala situasi ini. Dia dikirim ke LPKA. LPKA adalah bahasa lembut untuk penjara anak gitu. Mungkin banyak yang tidak suka dengan kalimat saya ini. Tapi ya realitasnya tidak bisa kita pungkiri, masih ada lah gitu tempat-tempat yang walaupun sudah disebut sebagai LPKA, tapi realitas di dalamnya masih tidak beda dengan penjara. Gitu. Ya menjalani kehidupan seperti itu. Sementara lingkungan-lingkungan atau subsistem-subsistem yang menaungi hidup anak ini
tidak diintervensi. Akibatnya apa? Status quo. Kalau sudah status quo, maka ramalannya tidak akan positif. Bahwa anak keluar dari LPKA atau keluar dari penjara, tidak tertutup kemungkinan akan menjelma sebagai apa? Sebagai pelaku. Dia korban, kemudian dia jadi pelaku, penanganan tidak jitu, dia keluar menjadi pelaku lagi. Jadi berputar terus. Karena itu memang masuk akal. Ada data, memang datanya sangat-sangat ekstrim ya, yang menunjukkan bahwa 90% pelaku bullying ternyata juga korban bullying. 40% pelaku cyberbullying ternyata juga korban cyberbullying. Jadi batasan antara hitam dan putih sudah serba samar-samar. Status ganda, korban iya, pelaku pun iya. Lantas bagaimana? Ya berputar terus, terjadi regenerasi kekerasan. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya udah, semakin lama semakin semeraut. Karena itu tadi saya katakan, mari kita sikapi masalah bullying ini sebagai isu penegakan hukum, bukan semata-mata isu pendidikan. Kalau kita bersepakat bahwa masalah bullying atau perundungan itu kita bingkai sebagai masalah penegakan hukum, maka paling tidak ada 4 atau 5 dimensi yang harus dikelola secara terpadu. Preemptif, preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegratif. 5 dimensi itu bukan hanya menjadi atensi otoritas pendidikan, tapi juga otoritas penegakan hukum dan otoritas-otoritas lainnya. Baik ya, Pak Reza dan juga Pak Jajan, terima kasih banyak sudah bersama El Sinta. Semoga nih ke depannya ada kerjasama yang bermanfaat ya untuk anak-anak Indonesia jadi korban bully dan juga pencegahannya, dan anak-anak itu bisa dapat tempat yang aman dan nyaman di Indonesia ini. Terima kasih Pak Reza dan juga Pak Jajan. Terima kasih Mas Silvi, Pak Jajan, terima kasih. Sinta, terima kasih. Ya, selamat siang. Reza. Demikian tadi pendengar Ketua